Devin, I'm over here. Alex, it's not touch our eyes. Break my spiky Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok perampok yang sedang merampok bank swasta. Semua orang pun langsung diancam, ditodong senjata untuk diam dan tidak boleh bergerak. Semua uang pun langsung dikantongi dengan kantong merah tanpa disisakan sepeser pun. Setelah semuanya penuh, mereka pun langsung ngabret untuk kabur dan melemparkan bom molotov. Right, lads, fingers in your ears, yeah? Hey, give me my bag. George, give me one of yours. Let's get the hell out of here. I'll meet you in the airfield, right? I'll tell you what, they're really worship. And I was like, fucking die, cunt! Salah satu dari mereka yang bernama Devon, dia yang sudah kabur bersama pacar tercinta untuk menuju ke suatu tempat. Wanita yang sangat cantik bernama Veronica. Mereka berdua telah berangan-angan untuk bisa berlibur ke sebuah tempat yang sangat indah sekali karena telah mendapatkan uang yang sangat banyak untuk bisa pergi ke sana dan akan hura-hura, sehingga mereka pun akan bertemu dengan teman-temannya untuk bisa melarikan diri di suatu tempat lapangan terbang pribadi. Singkat cerita, sampai di lapangan terbang pribadi, mereka berdua pun langsung menunggu untuk bisa bertemu dengan teman-temannya dan akan membagi hasil uang rampokan dengan bagi rata. Akan tetapi setelah sekian lama mereka berdua telah menunggu, ternyata Devon telah dijebak dan ditipu oleh teman-temannya sehingga polisi datang. Polisi dan tim taktis dengan bersenjata yang sangat lengkap, Devon pun langsung menodongkan senjata kepada Veronica. Kemudian seorang kepala polisi yang bernama Jackson mengatakan kepada Devon untuk tidak bertindak bodoh. Akan tetapi semua orang pun langsung tercengang ketika seluruh polisi ini melihat Devon ternyata hanya berpura-pura. Dia hanya menodongkan senjata dengan handphonenya, dan sialnya handphone Devon telah berdering. All right, now I'm in a little bit of a situation. You did the right thing. Devon, I'm arresting you on suspicion of armed robbery. Oh please, I couldn't care about your tear head. To the beat, from the SW to the M. Been like this from my end to the scene. Yeah, right, direct to the T. Tak terasa 5 tahun kemudian, Devon yang telah mendapatkan sebuah hukuman penjara, namun dia telah mendapatkan keringanan dan tak mendapatkan sebuah bukti uang cash. Akhirnya sekarang Devon, ini adalah hari terakhir dibebaskan dari penjara. Yeah, man's got a brand new idea, oh blood. It's the my size kid. I'm so bait, it's not like a typhoon. Industry roadblock on the drive through. Singkat cerita, di mana Devon langsung bertemu dengan kawan lamanya, dialah yang bernama Guspe. Walaupun Guspe sedikit bengong dan tercengang karena Devon telah dibebaskan walaupun bebas bersyarat. Kemudian Devon tanpa basa-basi mengatakan kepada Guspe untuk bisa meminta tolong meminjamkan beberapa uang dolar. Namun dia tidak bisa, sehingga di mana Devon langsung menggadaikan jam tangannya. It's the only thing my dad ever gave me, that is. Let's go upstairs. Sungguh tanpa diduga, ternyata Devon mempunyai niat yang lain, datang kepada Guspe untuk menukarnya dengan senjata. Kemudian Guspe langsung memberikan sebuah pistol kecil sesuai harga dari jam tangan tersebut. Tanpa basa-basi, Devon langsung mengambilnya. You two fit like a glove. Take the bullets.
Oh please, I couldn't care about your T's and C's. Beat from the SW to the N, so big up N to the G. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan seorang wanita yang akan diperkawas oleh laki-laki hidung belang. Dialah yang bernama George. Sungguh tanpa diduga, George adalah temannya Devon ketika melakukan perampokan 5 tahun yang lalu. Sekarang Devon datang. Look, G, guess who's back? That's right. What's going on? Oh, shit. Sungguh mengerikan sekali. Devon langsung kaget. Ternyata George sekarang sedang sekarat, dihajar oleh seorang wanita yang akan diperkawasnya. Sehingga Devon yang masih panik, dia pun langsung menenangkan wanita tersebut karena telah membunuh George. Namun sayang sekali, ketika mereka berdua akan kabur, tiba-tiba saja polisi datang dan langsung menghajarnya. Situasi pun semakin rumit karena Devon malah menghajar polisi tersebut sampai pingsan. Dia pun langsung membawa wanita ini untuk pergi dan kabur. Selang beberapa lama kemudian, Devon yang telah melarikan diri dengan seorang wanita mencuri sebuah mobil. Ternyata wanita ini adalah yang bernama Kimber, sekretaris pribadinya George, yang telah menggoda dengan pantat lehenolnya sehingga Kimber akan diperkawas oleh George. Mereka berdua mendapatkan sebuah masalah. George. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Bos Terence. Tanpa diduga ternyata dia adalah bos mafia dari kalangan bangsawan. Mendapatkan sebuah informasi dari anak buahnya yang bernama Wilmot, mengatakan kepada Bos Terence bahwa seorang anggota yang bernama George telah dibunuh oleh seseorang, dan itu adalah koneksi yang paling berharga. Bos Terence mengatakan kepada Wilmot untuk bisa menemukan pelakunya. Find out who it is, cut their fucking heads off. Kembali lagi kepada Devon dan Kimber yang masih dalam perjalanan. Mereka berdua pun merencanakan untuk menuju ke suatu tempat. Devon langsung mengatakan kepada Kimber bahwa dia mempunyai seorang teman yang bisa membantunya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi Devon yang telah dipenjara selama 5 tahun pastinya belum pernah bertemu kembali dengan temannya ini. Namun tidak ada pilihan yang lain, sehingga Devon memutuskan untuk bertemu. Oh please, I couldn't care about your T's, E. I'll make you bop your head to the beat from the N to the G. Put C, D to the E to the E. Singkat waktu kita beralih, ternyata temannya Devon yang bernama Toby. Dia adalah laki-laki temannya ketika 5 tahun melakukan perampokan, di mana Devon telah dipenjara. Melakukan hubungan telepon bahwa Devon akan bertemu. Singkat cerita, Devon telah sampai di rumahnya Toby di halaman depan. Namun Devon yang belum percaya kepada Toby sepenuhnya. Dia pun langsung meminta kepada Kimber untuk berhati-hati, langsung membawa sebuah senjata untuk bisa berjaga-jaga. Ketika itu juga, Devon langsung meminta kepada Kimber untuk diam di belakang, sedangkan Devon akan menemuinya terlebih dahulu. Ketika dia sedang mengendap-endap, lalu tiba-tiba singkat waktu ketika Devon tersadar karena dipukul secara keras oleh seseorang, anak buahnya Toby. Devon langsung mengatakan bahwa dia datang ke tempat ini untuk bisa meminta bantuan dan meminta uangnya telah dibawa oleh mereka 5 tahun yang lalu. Namun Toby menolak. Stop bloody moaning about it and get on with your life. I'm just trying to get on with my life, yeah. Just need a little bit of startup capital, that's all. So you either fucking do one. Like the back of my fucking head off. You always were a cunt. Sekali Toby malah ditembak mati oleh Kimber. Dan untuk menyelamatkan nyawa Devon, mereka pun melihat ada seseorang yang telah datang tanpa basa-basi, di mana Devon dan Kimber langsung meloloskan diri untuk bisa pergi dari tempat ini karena situasi semakin rumit saja. Akan tetapi Devon langsung memperlihatkan bahwa dia mendapatkan sebuah janji bersama seorang wanita untuk datang ke tempat ini.
dia adalah pacarnya yang bernama Veronica. Sehingga Devon langsung mendapatkan sebuah pencerahan untuk pergi ke rumahnya Veronica dengan tanpa alasan apapun. You never know, right? Blew that bleeding guy's face clean off. Sedangkan sisi yang lain kita diperlihatkan Wilmot langsung menghubungi telepon yang ada di rumahnya bos Terence untuk bisa mendapatkan sebuah informasi bahwa dia harus bisa mengejar Devon dan memerlukan uang yang sangat banyak untuk menyewa pembunuh bayaran. Just write the fucking check and be done with it. Right, boss. Devon. Akan tetapi sangat disayangkan, Veronica ternyata sudah mempunyai seorang anak. Devon yang melihat itu semua, dia pun langsung tercengang. Terasa hati telah teriris selama 5 tahun. Dia telah menunggu, namun Veronica telah menikah dengan orang lain. Is that a lucky guy? How'd you know? No, I didn't know. Devon langsung mengatakan kepada Veronica bahwa dia adalah wanita satu-satunya yang telah dicintai sampai mati. Namun nasib telah berbeda di pihak yang lain. Walaupun mereka berdua saling mencintai, tetapi tidak ditakdirkan untuk bersama. Why didn't you wait? Silly sod. Sorry I let you down. I'll see you. Everything okay? Kembali lagi kepada bos Terence yang sekarang akan menemui istri tercinta. Ialah wanita bangsawan yang telah dinikahi oleh bos Terence bernama Brianna. Sehingga sangat jelas sekali Brianna meminta kepada Terence untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Devon harus ditangkap karena dia telah merusak semua bisnis keluarga dengan kecerobohan Terence. Yeah. Remember that. And remember who you married. Kemudian esok harinya Kimber bersama Devon singgah di sebuah rumah makan pinggir kota untuk bisa menenangkan diri dan akan mengisi amunisi karena mereka berdua sudah lama berjalan menggunakan mobil sampai seharian. Akan tetapi tanpa disadari oleh mereka berdua, ternyata Devon dan Kimber telah diuntit oleh seseorang. Mereka semua adalah para pembunuh bayaran yang telah disewa oleh Wilmot. Sehingga mereka pun langsung meminta kepada pelayan untuk menelepon polisi. Akan tetapi sangat disayangkan para pembunuh bayaran tersebut sudah masuk membawa sebuah tongkat dengan cucuk berduri. Mereka berdua akan dibunuh. Disinilah pertarungan pun dimulai. Devon, I'm over here. Alex, it's someone touch our eyes. You sexy twat. Sungguh aksi yang sangat menegangkan sekali. Namun Devon dengan santainya dia makan karena sudah kelaparan berhari-hari. Namun Kimber tidak bisa merasa seperti itu. Dia benar-benar tegang sekali. Setelah sekian lama mereka berdua ngobrol dengan sangat panjang, di mana Devon langsung mendapatkan pencerahan. Dia masih mempunyai seorang teman. I've got another mate. My old mate Kyle. We should go and see my mate Kyle. Kemudian sisi yang lain, kepala polisi Jackson dan bos Terence tak sengaja bertemu dalam sebuah bar. Mereka berdua adalah musuh bebuyutan karena Terence sudah lama tidak bisa ditangkap sebagai bos mafia yang telah meresahkan masyarakat. Mereka berdua langsung adu bacot. Well, because either I'm going to bring you in. Well, the House of Lords is my temple. Oh. And if you're going to come for me, you better bring a battalion. Singkat cerita, kembali lagi kepada Devon, sekarang bertemu dengan temannya yang bernama Kyle. Ternyata Kyle juga adalah teman yang telah melakukan perampokan 5 tahun yang lalu. Di sini Devon langsung mengatakan bahwa dia menginginkan bagian hasil perampokan tersebut untuk bisa melanjutkan hidup.
Namun ketika Kyle menyambut Devon untuk bisa membantunya tanpa basa-basi, Devon langsung memukulnya. You was in on it, weren't you? I didn't know nothing about it. It could have happened to any one of us. Devon yang telah menduga Kyle pun telah bekerja sama dengan mereka menjebak dirinya dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan ketika sekarang meminta bagian, mereka semua malah menantangnya. Namun Kyle memperkuat bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Untuk sekarang, Kyle akan membantu Devon mencari sebuah pengacara yang sangat handal dan memberikan uang bagiannya. I'm gonna make this right. I will make it right. Sorry, mate. That was hard for me, but we're okay now, aren't we? Setelah Kyle menguatkan Devon, akhirnya mereka berdua pun langsung berpelukan. Devon meminta terima kasih bahwa dia adalah teman yang telah membantunya saat ini. Sedangkan sisi yang lain, Bos Terence bersama Wilmot akan bertemu dengan seseorang menyewa pembunuh bayaran yang baru, di mana mereka telah menemukan posisi Devon. Top lawman lined up and ready to grind. Oh, yeah? Oh, cool. Shit me, mate. Singkat cerita, kembali lagi kepada Devon. Kyle mengatakan bahwa dia telah menelepon seorang pengacara yang sangat handal untuk bisa membantunya dalam prosedur hukum sehingga masalah ini akan tuntas. Bukan hanya itu, Kyle telah mempersiapkan uang yang sangat banyak milik dirinya sendiri untuk bisa dibagi dengan Devon dan akan memulai hidup baru. Akan tetapi, ternyata Kyle adalah orang pengkhianat. Dia telah memanggil seseorang pembunuh bayaran yang telah dikirim oleh Wilmot tanpa basa-basi. Disinilah pertarungan brutal terjadi kembali. Break my spiky. Setelah menghajar berkali-kali, ternyata Devon pun langsung sadar bahwa pembunuh bayaran ini telah dipasang CCTV dan ini menjadi sebuah tanda ada seseorang yang telah mengamati pergerakan ini. Ternyata itu adalah Bos Terence yang tidak diketahui oleh Devon. Namun di sisi yang lain, Devon pun langsung kewalahan melawan orang itu. Never teabagged. Sungguh tanpa diduga, ternyata pembunuh bayaran ini malah dibunuh oleh Kimber, sehingga mereka pun langsung pergi. Nah, disinilah tiba-tiba saja para polisi langsung datang karena mendengar suara kegaduhan. Para tetangga langsung meneleponnya. Ternyata itu adalah kepala polisi Jackson yang telah berada di rumahnya Kyle dengan mendapatkan sebuah laporan. Dengan tanpa basa-basi, kepala polisi Jackson langsung menangkapnya. Fuck you, Porky. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan bahwa Devon bersama Kimber sekarang menuju ke suatu tempat untuk menjauh dari lokasi. Terlihat Devon yang sangat kesakitan. Dia pun langsung melihat sebuah peristirahatan untuk bisa bersembunyi di tempat ini. Devon langsung dibaringkan untuk bisa melihat lukanya yang sangat parah sekali. Namun mereka tidak bisa masuk ke rumah sakit karena pemburuan masih saja terjadi. Seseorang yang telah mengintip dalam CCTV tersebut pasti mereka akan datang. Singkat cerita, ketika malam hari mereka berdua masih saja melakukan obrolan. Akan tetapi tiba-tiba saja seseorang telah datang. Don't say that. We're in this together. After 2 lonely hours. Sungguh tanpa diduga, ternyata itu adalah Bos Terence bersama Wilmot dan para pemburu bayaran. Untuk bisa datang ke tempat ini, dia pun langsung hajar habis-habisan kepada Devon yang sekarang sudah terluka. Namun Devon masih bertanya-tanya siapakah mereka. Tanpa diduga, ternyata mereka adalah seseorang yang telah memeras dan telah memerintahkan kepada kawan-kawannya George, Kyle, dan Toby untuk bisa melakukan perampokan tersebut. Dan ternyata Devon adalah kambing hitam yang telah ditipu dan dijebak. Akhirnya dia telah masuk penjara. Dan ini adalah sebuah tragedi yang sangat menyakitkan sekali. It was you that set him up, wasn't it? Give me that.
Hey, Sit down. I am the tribute who you have been serving all these years. Do you understand? yes. Untuk bisa menghilangkan semua bukti, di mana Bos Terence langsung mengatakan kepada para pembunuh bayaran tersebut untuk bisa membunuh Devon dan Kimber tanpa jejak. Lalu tiba-tiba Devon, He needs a fucking ambulance! singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Bos Terence yang masih berada di rumahnya tiba-tiba saja di mana istrinya mengatakan ada seseorang yang telah mencari Terence dan itu harus bisa ditemui oleh dirinya sendiri. Tanpa diduga, ternyata itu adalah Jackson untuk bisa melakukan penangkapan terhadap Terence. Bukan hanya itu, tetapi Jackson membawa sebuah barang bukti, sebuah rekaman pengakuan Terence adalah seorang pemeras dari perampok. I am the tribute you have been serving all these years. is it true? Is it necessary? Please, I couldn't care about your T's and C's. I'm J to the M to the E. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, ternyata Devon telah dipenjara karena dia telah mengaku membunuh George, Toby, dan Kyle untuk bisa melindungi Kimber. Mereka berdua telah bertemu di tempat ini untuk bisa merencanakan kepada Devon untuk bisa segera keluar dan akan menyusun mimpi bersama. What's this then? Maybe paradise is worth the wait. The perfect. Sedangkan sisi yang lain, kita diperlihatkan bahwa Bos Terence pun telah ditangkap. Bertemu dengan pembunuh bayaran yang sekarang sudah ditangkap, akhirnya Terence akan dibunuh. Sungguh sangat disayangkan sekali, film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia tentang film ini? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seorang pria yang telah dijebak oleh teman-temannya ketika melakukan perampokan, dia yang menjadi kambing hitam dan ditangkap oleh polisi. Namun sayangnya, Devon tidak membuka mulut kepada para polisi tentang keberadaan teman-temannya dan melindunginya selama 5 tahun. Walaupun Devon telah bebas bersyarat, dia pun langsung mengunjungi teman-temannya untuk meminta bagian, mengatakan bahwa mereka telah dilindungi oleh Devon. Akan tetapi, teman-temannya yang kurang ajar, mereka pun tidak mau membagi dan benar-benar Devon adalah seorang kambing hitam yang telah dijadikan tumbal. Hingga pada akhirnya, Devon dengan tanpa sengaja bertemu dengan Kimber yang akan diperkaos oleh George. Mereka pun langsung membunuh satu persatu dengan tidak sengaja. Memang film yang sangat-sangat mengagumkan sekali. Sehingga terbongkarlah Bos Terence adalah seorang mafia mengerikan yang telah mempekerjakan para perampok untuk bisa melakukan aksinya. Disinilah mereka semua telah terungkap. Memang film sebagai gambaran kehidupan. Ucapan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.